Di malam yang sunyi itu, aku, Rico, hanya bisa terdiam memandang jembatan yang terbentang di depan mata. Mungkin aku akan tetap merasa tenang jika bukan karena kejadian yang pernah aku alami di jembatan ini. Sebuah pengalaman yang membuatku bertanya-tanya, apakah aku hanya berimajinasi atau ada sesuatu yang nyata di balik kejadian itu. Jembatan cinta yang terletak di Bandung ini, konon katanya, menjadi saksi bisu dari banyak cerita horor yang tak terungkap. Ceritaku dimulai pada suatu malam yang penuh hujan, ketika aku pulang dari acara teman di kota. Aku mengendarai sepeda motor sendirian, melintasi jembatan yang sudah sangat familiar. Tetapi malam itu, ada yang berbeda. Ada sesuatu yang membuat jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Mungkin, itu adalah rasa takut yang tiba-tiba muncul setelah mendengar cerita-cerita horor yang sering diceritakan oleh pengendara lain. Disinilah, aku akan menceritakan kisah yang tak akan pernah aku lupakan. Cerita tentang sosok perempuan bergaun kuning yang menghantui jembatan cinta. Jembatan cinta sudah lama terkenal sebagai salah satu titik yang sering dilalui oleh warga Bandung, terutama pengendara sepeda motor yang melintas pada malam hari. Jembatan yang terbentang di atas sungai yang mengalir perlahan, dengan cahaya lampu yang redup, memang memiliki nuansa yang misterius. Pada siang hari, jembatan ini terasa biasa saja, tetapi pada malam hari, suasananya bisa berubah sangat berbeda. Aku sudah sering melintasi jembatan ini. Sebagai pengendara motor yang terbiasa pulang malam, jembatan ini menjadi salah satu rute yang sering aku lewati. Namun, aku tidak pernah merasa takut sebelumnya. Malam itu, aku terpaksa melewati jembatan tersebut, karena jalan alternatif yang lain terlalu jauh. Ketika aku mendekati jembatan, hujan mulai turun deras, menambah kesan suram di sekitar. Meskipun aku sudah sering melintasi jembatan ini, malam itu terasa berbeda. Sesuatu di dalam diriku mengingatkan tentang cerita-cerita horor yang sering aku dengar. Konon, beberapa pengendara pernah melihat sosok wanita bergaun kuning yang sering muncul di jembatan ini, terutama saat malam hujan. Sosok wanita itu muncul tiba-tiba, berdiri di tengah jembatan, dengan wajah yang tampak pucat, namun ekspresinya tidak pernah terlihat jelas. Saat aku melintasi jembatan, aku merasa ada sesuatu yang menggelitik rasa takut dalam diriku. Jalanan yang basah dan berkilauan oleh cahaya jalan membuat suasana semakin suram. Saat aku melaju, aku memperlambat sedikit laju motorku. Seperti ada yang mendorongku untuk lebih berhati-hati. Aku menatap ke depan, hanya bisa melihat jalan yang terbentang lurus. Namun, tak lama setelah aku melewati setengah jembatan, aku merasakan sesuatu yang sangat aneh. Tiba-tiba, mataku tertuju pada sosok yang berdiri di ujung jembatan, di dekat lampu jalan. Aku mengerutkan kening, mencoba memastikan apakah itu hanya bayangan atau sesuatu yang nyata. Sosok itu tampak sangat jelas, seorang wanita yang mengenakan gaun kuning panjang. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, hanya bagian bawah gaunnya yang berkibar-kibar tertiup angin. Langkahku terasa terhenti sesaat, seperti ada yang membekukan diriku di tempat itu. Saat aku melaju, aku memperlambat sedikit laju motorku. Seperti ada yang mendorongku untuk lebih berhati-hati. Aku menatap ke depan, hanya bisa melihat jalan yang terbentang lurus. Namun, tak lama setelah aku melewati setengah jembatan, aku merasakan sesuatu yang sangat aneh. Tiba-tiba, mataku tertuju pada sosok yang berdiri di ujung jembatan, di dekat lampu jalan. Aku mengerutkan kening, mencoba memastikan apakah itu hanya bayangan atau sesuatu yang nyata. Sosok itu tampak sangat jelas, seorang wanita yang mengenakan gaun kuning panjang. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, hanya bagian bawah gaunnya yang berkibar-kibar tertiup angin. Langkahku terasa terhenti sesaat, seperti ada yang membekukan diriku di tempat itu. Saat aku mendekat, sosok itu masih di sana, berdiri tegak, tidak bergerak. Pada titik itu, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jantungku mulai berdegup kencang, dan adrenalin mulai mengalir deras. Aku mencoba untuk tidak menoleh, tetapi semakin dekat aku, semakin jelas sosok itu tampak di depanku. Aku merasa harus berhenti. Keinginan untuk menolong atau sekadar memeriksa sosok itu begitu kuat.
Dengan perasaan cemas yang semakin menggelayuti, aku memberanikan diri untuk menghentikan motor dan menatap sosok itu. Sosok perempuan itu tampak diam, hanya terlihat dari punggungnya yang tertutup gaun kuning yang panjang. Namun, saat aku berusaha mendekat, wanita itu perlahan menoleh ke arahku. Aku membeku. Wajah wanita itu tampak pucat, dengan rambut panjang yang terurai di belakang. Gaun kuning yang dikenakannya terlihat kotor, seperti terendam air selama berhari-hari. Meskipun dia tidak berbicara, ada rasa sakit yang tersirat dari setiap gerakannya. Aku tidak bisa bergerak, ketakutan menguasai diriku, dan aku merasa seperti ada kekuatan yang menghalangi tubuhku untuk melarikan diri. Namun sebelum aku bisa bereaksi, sosok itu tiba-tiba berbalik dan mulai berjalan kembali ke ujung jembatan. Tanpa sepatah kata, ia hilang dalam kegelapan hujan yang semakin deras. Aku terdiam, masih terkejut dengan apa yang baru saja aku alami. Setelah beberapa detik, aku mulai sadar. Aku menghidupkan motor dengan gemetar lalu tancap gas secepatnya. Meninggalkan jembatan tersebut, saat aku melewati setengah jalan, aku menoleh ke belakang dan melihat tidak ada siapa-siapa. Jembatan itu kembali tampak seperti biasa, sunyi dan gelap. Namun, aku tidak bisa melupakan wajah wanita bergaun kuning itu. Wajah yang penuh kesedihan, yang seakan memberi peringatan tentang sesuatu. Aku tidak tahu apakah aku melihatnya dengan jelas, atau apakah itu hanya halusinasi dari kelelahan. Tetapi aku tahu satu hal, kejadian itu sangat nyata, dan jembatan cinta menyimpan cerita yang lebih kelam daripada yang pernah aku bayangkan. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berani melewati jembatan cinta pada malam hari. Meskipun ada banyak cerita lain yang beredar di kalangan pengendara sepeda motor tentang sosok perempuan bergaun kuning, tetapi aku tahu bahwa pengalaman yang aku alami adalah nyata. Sosok itu bukan sekadar cerita, ia ada, menghantui jembatan itu, membawa kisah sedihnya yang tak terselesaikan. Aku tidak tahu mengapa ia muncul setiap malam hujan, atau apa yang terjadi padanya. Tetapi aku tahu, jembatan cinta adalah tempat yang menyimpan kenangan dan kisah yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun yang melintasinya.